Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Dodi Tarmizi di DTL Channel. Salam hormat saya kepada para subscriber dan viewer setia DTL Channel. Di dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang tepatnya materi ini untuk anak-anak kelas 7 SMP atau MTS semester genap bab 10 dengan tema sholat jamak dan qashar. Nah, jadi silahkan anak-anak simak video ini betul-betul dan simak sampai habis ya, biar materi di dalam video kali ini benar-benar bisa dipahami. Kalau seandainya anak-anak masih kurang paham, silahkan untuk diputar ulang. Nah, sebelum kita memasuki materi kali ini, bagi anak-anak yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan untuk terlebih dahulu subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis dan biar channel ini makin maju dan berkembang. Kemudian juga jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar anak-anak semua tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Dan selain itu, saya juga mengingatkan kepada anak-anak semua untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M, dengan selalu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, serta mengurangi kegiatan-kegiatan interaksi di tempat-tempat kerumunan kalau seandainya tidak mendesak dan tidak terlalu penting untuk dilakukan. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita bahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 semester genap bab 10 dengan tema sholat jamak dan qashar. Baiklah, agar proses pembelajaran kita kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah dengan kerendahan hati kita terlebih dahulu sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi tentang sholat jamak dan qashar ini, diharapkan pertama, siswa dapat memahami ketentuan sholat jamak dan qashar. Kedua, siswa dapat mempraktikkan sholat jamak dan qashar. Ketiga, siswa menerapkan perilaku taat, disiplin, dan menghargai waktu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, silakan anak-anak amati gambar ini. Menurut anak-anak, gambar apakah ini? Ya, betul sekali, ini adalah gambar seseorang yang melaksanakan sholat ketika sedang di dalam perjalanan, tepatnya di tempat duduk di gerbong kereta api. Nah, gambar ini berkenaan dengan materi yang akan kita bahas kali ini mengenai sholat jamak dan qashar. Baiklah anak-anak, yang pertama ketentuan sholat jamak. Sholat jamak artinya sholat fardu yang digabungkan. Maksudnya, menggabungkan dua sholat fardu dengan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Adapun hukum melaksanakan sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada dalam kondisi darurat, seperti sedang dalam perjalanan jarak jauh. B. Macam-macam sholat jamak. Apa saja macam-macam sholat jamak itu? Yang pertama, sholat jamak takdim. Nah, sholat jamak takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu sholat fardu yang pertama. Contohnya, sholat zuhur dan asar yang dilaksanakan pada waktu zuhur. Dengan cara terlebih dahulu melaksanakan sholat zuhur, setelah itu kemudian berniat untuk melaksanakan sholat jamak asar di waktu zuhur tersebut. Ketentuan sholat jamak sesuai dengan hadis baginda Rasulullah SAW yang bersabda, yang artinya dari Anas radhiyallahu an berkata,
Apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga waktu asar, kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Masih pada macam-macam sholat jamak. Yang kedua adalah sholat jamak takhir. Nah, apa sholat jamak takhir tersebut? Sholat jamak takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada waktu sholat fardu yang kedua atau yang terakhir. Contoh, sholat fardu zuhur dan asar yang dilaksanakan pada waktu asar. Dengan cara, ketika tiba waktu sholat asar, maka tetap melaksanakan sholat asar terlebih dahulu. Kemudian, berniat untuk melaksanakan sholat jamak takhir zuhur sebanyak 4 rakaat juga. Jadi melaksanakan sholat asar dan kemudian melaksanakan sholat zuhur di waktu asar. Selanjutnya C. Sholat qashar. Nah, apa yang dimaksud dengan sholat qashar? Sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja. Nah, dengan demikian artinya sholat yang bisa diqashar ini adalah sholat yang jumlah rakaatnya sebanyak 4, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Sedangkan sholat maghrib dan sholat subuh itu tidak boleh diqashar karena jumlah rakaatnya 2 dan 3 rakaat. Nah, contoh dari sholat qashar ini misalnya melaksanakan sholat zuhur yang diringkas menjadi 2 rakaat saja, yang seharusnya 4 rakaat tetapi hanya dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Selanjutnya D. Syarat diperbolehkannya melaksanakan sholat jamak dan qashar. Nah, anak-anak, mohon diperhatikan ada syarat dan ketentuan sehingga seseorang diperbolehkan melaksanakan sholat secara jamak dan qashar. Yang pertama, sedang dalam perjalanan jauh. Nah, jaraknya lebih dari 80 km. Kemudian, perjalanan yang dilakukan tersebut bertujuan baik, bukan untuk bermaksiat dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, sakit atau dalam kesulitan atau sangat-sangat darurat. Kemudian yang keempat, sholat yang dijamak adalah tunai, bukan sholat qadha. Maksudnya di sini sholat yang pada saat itu, jadi bukan sholat yang diqadha. Kemudian yang kelima, berniat menjamak sholat. Nah, dari materi kita kali ini, maka dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa melaksanakan sholat fardu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Islam memberikan kemudahan bagi setiap muslim dalam melaksanakan sholat, khususnya bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan darurat atau sedang dalam perjalanan jarak jauh, untuk melaksanakan sholat fardu dengan cara dijamak atau diqashar. Dengan demikian, hendaknya anak-anak memahami di sini bahwa melaksanakan sholat itu adalah kewajiban bagi kita setiap muslim. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat 5 waktu, sekalipun kita dalam keadaan sakit, darurat, maupun di dalam perjalanan jarak jauh. Demikian kesimpulan materi kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai refleksi dari pembelajaran kita kali ini, silahkan anak-anak kerjakan soal-soal latihan berikut ini. Soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan sholat jamak. Soal kedua, jelaskan apa perbedaan antara sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Yang ketiga, sholat apa saja yang bisa dilakukan secara jamak. Soal keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan sholat qashar. Kelima, tuliskan syarat-syarat seseorang diperbolehkan melaksanakan sholat secara jamak. Silahkan anak-anak kerjakan dengan semangat ya.
Saya ucapkan terima kasih telah mengikuti materi dan menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk menutup pembelajaran kita kali ini dengan kerendahan hati, marilah kita sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih sekali lagi. Salam hormat saya kepada para subscriber dan viewer setia DTL Channel. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku malu bila tak sholat. Tak ada guna wajah yang cantik dan tampan. Tak ada arti harta yang bergelimang. Bila sholat 5 waktu selalu ditinggalkan. Ayo sholat sebelum disolatkan.